Kemarin soal bantuan di Cianjur dengan label gereja itu dicabut juga ya. Itu juga bikin gaduh. Dan udah bisa dipastikan bahwa mereka adalah bagian dari kelompok yang paling merasa paham agama. Merasa yang bisa punya hak mengatur siapa aja yang bisa berbuat baik. Benar-benar kompak mereka itu. Dan kemarin ya, beberapa hari lalu, ada juga salah satu umat yang membawa linggis ke suatu bank di daerah Kembangan. Kemudian dia teriak di depan bank itu, ini riba, ini riba. Wah, sepertinya ini ada satu ciri khas dari mereka yang dibiarkan jadi bodoh. Bodoh yang gak terbatas. Halo, selamat. Saya lagi nungguin Habib Rizik teriak-teriak, lantang kopar kapir. Malah jadi ketawa dengar berita kalau Habib Rizik takut dicopot polisi kalau bertingkah yang macam-macam. Karena dia kan tuh statusnya masih bebas bersyarat ya. Jadi nggak boleh deh bikin sesuatu yang macam-macam. Ingat tanggal 2 Desember 2016, maka keinget juga sejarah kelam. Yang tempat berkumpul ya komunitas Monaslimin yang menamakan dirinya kelompok 212. Ya kala itu Jakarta bisa dibilang mencekam karena potensi benturan masyarakat dengan komunitas intoleran 212 yang sangat kental pada saat itu. Kelompok yang terkenal dengan julukan Kadrun pada saat itu sedang berkumpul, katanya sih bikin gerakan alumni yang disebut alumni 212. Nah, selama ini mereka yang disebut alumni adalah mereka yang menempuh jalur pendidikan yang bertahun-tahun. Misalnya, alumni sekolah SD hingga alumni perguruan tinggi apa gitu loh. Acara reuni 212 nggak mau kalah dengan alumni komunitas yang pernah sekolah atau kuliah bersama. Jadi boleh jadi ini istilah yang akan turun pamornya karena mereka secara tradisional menggunakannya untuk temu kangen. Ya merasa jengah juga kalau acara yang dilakukan itu ya, sama kaum yang nggak jelas. Mungkin kita perlu mencari referensi, definisi alumni dan reuni. Ya kan? Apakah reuni ini secara bebas boleh dilakukan tanpa syarat atau dalam kondisi tertentu? Ya, pertanyaan ini perlu diungkap karena mereka yang hanya menghadiri acara beberapa jam saja merasa wajar menamakan dirinya sebagai alumni. Bandingkan dengan mereka yang belajar menimba ilmu bertahun-tahun yang boleh menyematkan predikat alumni selepas ya kan dari tempat mereka belajar atau menimba ilmu. Demo 212 adalah sebuah gerakan tunggangan politik sebenarnya. Yaitu untuk meraih kekuasaan dunia semata. Tapi dibalut dengan label akhirat pada saat itu. Jelas ya, masa yang dimobilisasi adalah pada saat itu untuk upaya menjatuhkan Ahok yang sangat terkenal dengan kerasnya melawan tindakan-tindakan koruptif. Nah, sehingga kalau Ahok dibiarkan melanggeng ya kan sampai pada level menjadi presiden, maka banyak bandar yang gusar, galau. Jadi orang-orang seperti Ahok itu nggak boleh dapetin kekuasaan. Karena kalau itu sampai terjadi, jelas bandar-bandar selama ini ya, yang selama ini mendapatkan kekayaan dari cara-cara yang bisa dibilang nggak sehat, pasti akan berkurang kekayaannya. Bahkan mungkin rugi besar. Bahkan Ahok dulu pernah berkata dengan tegas bahwa para koruptor itu wajib dimiskinkan. Nah, ngedengar ini kan mereka para bandar ini langsung naik darah nih, langsung ngerasa was-was. Nah, mereka jelas-jelas nggak pengen mendahului kepentingan rakyat. Tapi mereka jelas pasti pengen mendahulukan pundi-pundi bisnisnya. Para bandar keji ini nggak pengen rakyat sejahtera. Itu poin yang pasti. Para bandar itu menggunakan segala cara agar orang-orang seperti Ahok nih jangan sampai berkuasa.
Dan kebetulan sekali Ahok ini berbeda dengan mereka. Maka jadi sasaran empuk, ya kan? Mereka teriak dengan lantang, Cina kafir. Wah. Dan bukan cuma teriakan itu aja. Pasti ada banyak teriakan-teriakan yang jelas nggak mencerminkan akhlak dari yang mulia Nabi. Dan kita telah menyaksikan bagaimana cara-cara mereka itu begitu brutal. Bahkan ada yang sudah sama gayanya kayak ISIS. Atau mungkin mereka memang bagian dari ISIS. Yang teriakannya begitu sadis. Penggal kepalanya, bunuh, bunuh, dan lain sebagainya. Jadi jelas sekali ya, demo 212 dengan segala peringatannya adalah gerakan yang bisa dibilang nggak ada manfaat sama sekali. Gerakan ini cuma menguras tenaga aparat. Apalagi ya sekarang nih aparat lagi butuh konsentrasi yang tinggi untuk merecovery nama baik institusinya. Demo 212 hanya buang-buang anggaran aja dan bikin macet. Jelas sekali nggak ada manfaat. Padahal kalau mereka ini memang adalah spiritnya spirit Islam, tentu ada banyak masalah-masalah yang di masyarakat bisa jadi fokus utama untuk digunakan supaya gerakan ini jadi bermanfaat. Namun ya sayangnya mereka ini hanya menggunakan label agama. Merasa paling Islam, merasa paling paham agama. Dan bahkan sebagian dari mereka merasa paling suci. Mereka ini sangat-sangat merasa hebat, arogan, karena mereka merasa jumlahnya mereka banyak. Sehingga dengan begitu mereka berhitung bahwa mereka akan bisa menekan pemerintah. Sekali lagi, jelas-jelas mereka ini adalah sekelompok pengangguran lah yang bisa dibilang. Tapi dengan jubah agama. Demo 212 dan segala varian-variannya adalah lahan pekerjaan bagi para pengangguran-pengangguran. Tanpa ini mereka mungkin nggak akan eksis dan nggak dikenal oleh umat. Ketika nggak dikenal lagi oleh umat, maka dari mana lagi akan mendapatkan ini? Kan lumayan kalau kerja hanya beberapa jam, pegang mic di atas mimbar, habis itu ada reward, ya kan? Dengan berbagai tawaran dari para bandar. Apalagi sekarang udah memasuki tahun politik. Sangat jelas bahwa ini semua bukan soal bagaimana agama memberikan manfaat untuk kehidupan sehingga disebut rahmatan lil alamin. Tapi mereka hanya bertopeng agama karena mereka sulit bersaing di bidang lain. Dan dengan dalih agama juga. Jualan air ludah lah istilahnya. Itu lebih gampang. Apalagi masih banyak umat yang bisa dibilang bodoh. Masih banyak umat yang masih merawat kebodohannya itu sehingga masih setia dengan gerakan-gerakan yang menggunakan ayat dan ayat. Para pentolan 212 ini sejatinya nggak akan pernah peduli dengan kehidupan sosial dari umat. Ya kan? Jika ada umat yang sengsara, mereka hanya bisa berkata sabar, ini adalah ujian. Sementara para pentolan yang hidup dengan di rumah yang mewah, kendaraan yang istimewa, bahkan didampingi oleh istri-istri yang mulus, ya kan, maknyus bikin terpuaskan setiap hari. Kak Ema, oh. Jadi berharap semoga gerakan ini punah dan berharap juga semoga banyak umat yang sadar bahwa selama ini mereka telah ya cuma dibodoh-bodohin. Ya dengan begini negara makin maju, ya kan, dan makmur. Kalau mereka udah nggak ada. Kelompok 212 yang terkenal dengan julukan Kadrun udah sering membuat masalah di negeri ini. Kemarin soal bantuan di Cianjur dengan label gereja itu dicabut juga ya. Itu juga bikin gaduh. Dan udah bisa dipastikan bahwa mereka adalah bagian dari kelompok yang paling merasa paham agama. Merasa yang bisa punya hak mengatur siapa aja yang bisa berbuat baik. Benar-benar koplak mereka itu. Dan kemarin ya, beberapa hari lalu ada juga salah satu umat yang membawa linggis ke suatu bank di daerah Kembangan. Kemudian dia teriak di depan bank itu, ini riba, ini riba. Wah,
Sepertinya ini ada satu ciri khas dari mereka yang dibiarkan jadi bodoh. Bodoh yang gak terbatas. Dan bahkan ada lagi yang sholat ya di tengah jalan ramai. Bahkan ada orang yang sholat di halaman parkiran gereja. Juga ada yang sholat di dalam kereta yang sedang berjalan, yang sok-sokan paling soleh. Padahal semua fikih dalam agama Islam itu ada aturan mainnya. Ada tata cara, ada syaratnya. Dan itu dibutuhkan nalar untuk memahaminya. Bukan cuma sekedar tampil bak orang soleh atau soleha begitu aja. 212, itulah. Begitu mereka. Tapi ya mereka sering memaksakan kehendaknya ya, makanya jadi brutal. Dan pada akhirnya lari dari spirit Islam itu sendiri. Aksi ini memang sudah semakin lemah. Ibarat balon yang dulunya mengembang besar, sekarang anginnya itu mulai berkurang dan semakin mengecil. Ini wajar sebenarnya. Euforia ini lama-lama membosankan dan monoton. Nggak ada hal yang baru lagi. Acara ini ada karena Ahok disertai politisasi agama, disponsori oleh Bohir karena ada unsur politis. Makanya ramai. Sekarang jadi tidak penting lagi. Apalagi Anies juga udah mulai jaga jarak. Nggak mau dikait-kaitkan. Akhirnya reuni ini berubah fungsi jadi acara yang dipaksakan hanya untuk tampil eksis supaya nggak redup. Kebiasaan reuni bermotif selain silaturahmi. Ya, pasti ada modus materialnya. Pasti ada untung ruginya lah. Nggak kompatibel dengan grup yang kita kenal dalam bermasyarakat. Ya, coba dicermatin. Reuni 212 atau alumni 212 merupakan aktualisasi yang mana? Yang udah kita simpulkan, mereka reuni karena ada motif politik. Bisa dipastikan ada yang berperan sebagai bohir atau cukong. Setiap reuni 212 yang katanya membela agama, nyatanya nggak menambah iman mereka, justru menambah kebencian mereka yang semakin bertambah. Lalu apa fungsinya agama untuk meningkatkan iman atau meningkatkan kebencian? Atau cara beragama mereka yang salah? Agama yang hanya dipakai untuk menutupi nafsu berkuasa saja. Ini merupakan reuni paling kompleks sedunia. Setiap kali reuni yang dibahas adalah ya pada saat itu nurunin Jokowi gitu. Kalau menurut saya ini sudah waktunya tanggal 2 Desember jadikan hari nasi bungkus nasional. Mereka selalu memperingati kejahatan dan ketidakadilan yang mereka lakukan berdasarkan yang lalu-lalu. Hari di mana mereka sukses melampiaskan kebencian yang menjadi bagian dari kehidupan mereka. Tahun ke tahunnya, reuni 212 semakin sepi peminat. Meski panitianya sesumbar akan dihadiri jutaan massa, faktanya makin kesini makin kosong melompong. Umat gak lagi kelihatan benar-benar mendukung. Ini bukti jualan agama ini udah gak laku. Gak laku, ya gak? Nah. Oke lah, kita tahu bahwa semua bisa melakukan manuver apa aja. Dan itu biasa dalam perpolitikan. Di Indonesia, horornya politik itu ya kayak gini.